Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman S7C dan juga Ibu Anggia selaku dosen pengampu di mata kuliah konseling populasi khusus. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil observasi kami yang berjudul dengan anak berkebutuhan khusus. Di sini yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu anak ABK merupakan istilah terbaru yang digunakan dan merupakan terjemahan dari Child with Special Needs yang telah digunakan secara luas di dunia internasional. Ada beberapa istilah lain yang pernah digunakan, di antaranya adalah anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa. Ada satu istilah yang berkembang secara luas setelah digunakan, yaitu difabel. Sebenarnya merupakan kependekan dari differential ability. Sejalan dengan perkembangan pengakuan terhadap hak asasi manusia termasuk anak-anak ini, maka digunakanlah istilah anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada konsep dasar dari ABK. Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik dan memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Untuk penjelasannya sendiri, yaitu anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Di Indonesia, istilah yang terlebih dahulu populer untuk mengacu pada anak berkebutuhan khusus berkaitan dengan istilah anak luar biasa. Kelainan atau kekurangan yang dimiliki oleh mereka yang disebut luar biasa dapat berupa kelainan dalam segi fisik, psikis, sosial, dan moral. Fisik seperti tunanetra dan tunarungu maupun fisik psikologis seperti autisme dan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dan selanjutnya itu ada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang pertama itu ada disabilitas intelektual. Maksudnya itu anak dengan keterbatasan dalam kemampuan belajar dan berpikir. Contohnya itu kayak Down syndrome atau keterbelakangan mental. Yang kedua itu ada autisme. Anak dengan gangguan spektrum autisme yang mempengaruhi komunikasi dan interaksi sosial. Dan yang ketiga ada disabilitas fisik. Maksudnya itu anak dengan keterbatasan fisik yang mempengaruhi mobilitas. Contohnya kayak cerebral palsy atau amputasi. Dan yang keempat itu ada gangguan pendengaran, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam mendengar baik sebagian maupun total. Yang kelima itu ada gangguan penglihatan, yaitu anak dengan masalah penglihatan dari penglihatan rendah hingga kebutaan. Dan yang keenam itu ada gangguan emosional atau perilaku. Maksudnya itu anak yang mengalami kesulitan dalam mengelola emosi dan perilaku seperti ADHD atau gangguan kecemasan. Dan yang ketujuh itu ada kesulitan belajar, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam proses belajar seperti contohnya kayak disklesia atau diskalkulia. Yang kedelapan itu ada kondisi medis khusus. Maksudnya itu anak yang kondisinya kesehatan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak diabetes atau asma berat, seperti itu. Dan juga di sini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang pertama itu dari faktor genetik nih. Beberapa kondisi seperti Down syndrome atau autisme dapat dipengaruhi oleh faktor genetik yang diturunkan dari orang tuanya gitu. Yang kedua itu ada faktor lingkungan, yaitu paparan terhadap zat berbahaya selama kehamilan kayak malnutrisi atau stres di lingkungan ini dapat mempengaruhi perkembangan anak gitu loh. Jadi faktor lingkungan ini bisa bisa mempengaruhi kondisi anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga itu ada faktor prenatal yang dimana kondisi kesehatan ibu selama kehamilan seperti infeksi atau penggunaan obat-obatan terlarang dapat berdampak pada perkembangan janin. Dan yang keempat itu ada faktor prenatal. Kompleksi saat melahirkan seperti kekurangan oksigen atau melahirkan prematur dapat mempengaruhi kesehatan anak. Yang kelima itu ada faktor postnatal.
yaitu pengalaman setelah kelahiran seperti trauma fisik atau gangguan perkembangan dapat berkontribusi pada kebutuhan khusus. Yang keenam itu ada faktor sosial dan ekonomi. Maksudnya itu akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk berkembang. Yang terakhir itu ada faktor psikologis, yang dimana kesehatan mental orang tua dan lingkungan rumah juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Selanjutnya yaitu dampak anak yang berkebutuhan khusus, yaitu diantaranya 1. Perkembangan emosional dan sosial, yaitu anak-anak ini mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya yang dapat mengarah pada perasaan isolasi atau rendah diri. Yang kedua, pendidikan, yaitu keterbatasan tertentu dapat mempengaruhi kemampuan belajar, sehingga memerlukan pendekatan pendidikan yang berbeda dan dukungan tambahan. Yang ketiga, keluarga, yaitu keluarga seringkali harus menyesuaikan dinamika mereka yang bisa mengakibatkan tekanan emosional, tetapi juga memperkuat ikatan dan meningkatkan pemahaman. Yang keempat, dukungan masyarakat, yaitu kesadaran dan akses terhadap layanan dukungan seperti terapi dan program pendidikan inklusif sangat penting untuk membantu anak-anak ini berkembang. Yang kelima, kemandirian, yaitu dengan dukungan yang tepat, anak berkebutuhan khusus dapat belajar keterampilan yang meningkatkan kemandirian mereka di masa depan. Peran guru dalam perkembangan anak di sekolah luar biasa sangat krusial. Berikut adalah beberapa peran penting yang dapat dilakukan oleh guru. 1. Pendidikan individual, yaitu guru harus mampu memberikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak, mengingat bahwa setiap anak memiliki kemampuan dan tantangan yang berbeda. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial, yaitu mengajarkan keterampilan sosial dan interaksi antar teman sebaya. Sangat penting untuk membantu anak-anak sekolah luar biasa beradaptasi di lingkungan sosial mereka. Yang ketiga, pendukung emosional, yaitu guru berperan sebagai pendengar yang baik dan penyemangat, membantu anak-anak mengatasi rasa frustasi dan membangun kepercayaan diri. Yang keempat, fasilitator pembelajaran, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menyenangkan dengan metode pembelajaran yang variatif agar anak-anak dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan mereka. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua, yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk memastikan bahwa pendidikan dan perkembangan anak berlanjut di rumah. Yang keenam, advokasi, yaitu memperjuangkan hak dan kebutuhan anak-anak dengan disabilitas, baik di dalam maupun di luar sekolah, untuk memastikan mereka mendapatkan akses yang setara. Yang ketujuh, pelatihan dan pemberdayaan, yaitu memberikan pelatihan kepada anak-anak tentang keterampilan hidup yang akan membantu mereka mandiri di masa depan. Dengan peran-peran ini, guru sekolah luar biasa dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu anak-anak perkembangan secara optimal, baik secara akademis maupun sosial. Baik, yang selanjutnya ada layanan BK bagi ABK. 1. Layanan orientasi, 2. Layanan informasi, 3. Penguasaan konten, 4. Layanan penempatan dan penyaluran, 5. Layanan konseling perorangan, lalu layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm feeling like you're coming 'cause I feel the sun. I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. Don't wanna be a sacrificing love. For you I will. I got so much. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalkan dulu ya. Perkenalkan kakak dari mahasiswa Universitas Indah Prasta PDRI. Di sini kami pengen observasi nih di sekolah kamu. Kebetulan kamu yang dipilih buat kita wawancara. Nanti ke depannya jangan tegang, pertanyaannya gampang. Sebelumnya perkenalin dulu nama kakak Anissa Nurjana, biasa dipanggil Anissa. Nama kakak tentu kita Adisti, sebelumnya Kamila. Nama kakak Fani Reza Tania, biasa dipanggil Fani. Udah kenal kan? Sekarang? Kan kamu sekolah di sini pindahan atau baru? Pindahan. Sebelumnya di sekolah apa? 02 SD, negeri. Negeri. Iya, negeri. Berarti udah berapa lama ke sini? Pindahnya udah berapa lama? Baru Berapa bulan? Sebulan? baru sebulan. Oh ya, baru sebulan. Oke. Berarti kamu di sini baru ya. Lama belajar, kamu di sini paling suka mata pelajaran apa? Matematika. Iya, karena tadi Karena sebelumnya kita kan sudah ngajar, jadi Iya. udah mengetahui gitu. Kalau boleh tahu kenapa sih suka matematika? Paling enak. Paling enak. Terus caranya juga gampang ya. Suka angka juga. Selain matematika mungkin ada lagi kan? Ada Indo. Bahasa Indonesia ya? Kenapa tuh suka bahasa Indonesia? Sama juga enak. Enak, kamu suka? Oh, Jadi iya. suka membaca. Suka. Kamu bisa baca ya? Sedikit baru. Nulis? Masih gede-gede. Oh, nggak apa-apa ya, jadi bisa belajar. Oke. Terus kalau pas sekolah ini berangkatnya itu ditemenin atau sendiri? Sama nih. Sama siapa? Muka. Oh, biasanya nungguin. Pulang. Jarang. Pulang dulu jarang. baru jemput. Jadi nggak ditemenin ya? I got so much. Apa sih Bu tantangannya jadi guru SMP sama guru di sekolah formal kalau kita boleh tahu? Tantangannya. Jadi kalau untuk jadi guru normal mungkin saya perbandingannya jadi guru ngaji aja kali ya. Iya. Jadi kalau guru SLB itu apa sih lebih ke kasih sayangnya tuh harus benar-benar udah kita kasih gitu. Jadi benar-benar kita kasih, terus mereka tuh juga merasakan gitu. Jadi kayak misalkan kemarin ya, saya coba bawa guru bantu, dia bilang enakan sama guru bantu, dia bilang gitu. Enakan guru yang kemarin aja bu, ibu dikelesain aja gitu. Oh kayak gitu.
nggak apa-apa. Enggak sih Bu, gitu. Karena dulu juga sih gitu. Jadi jatuhnya mereka tuh tahu kita tuh perhatian sama mereka, dan mereka tuh mau datang ke sekolah rajin. Jadi kalau anak yang buta itu dia pasti absen, nggak mau masuk sekolah, emang nggak nyaman. Jadi pasti guru itu mengkondisikan kelas sehingga dia tuh mau ke sekolah terus. Karena anak-anak ini apa sih mood jadi moodnya naik turun gitu ya. Moodnya naik turun. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menyakiti dia pasti mau sekolah. Itu sih. I'm trying to live in the moment. We gotta live in the moment. Yeah. Well, we're just wasting time, fighting the inevitable. I can't do these things